Mungkin ini adalah produk teraneh yang gua review di channel ST Media. Tapi jujur aja, ini bener-bener racun abis. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah proyektor high spec dari brand dengan nama XGIMI. Jadi ini adalah XGIMI Horizon Ultra 4K yang dibanderol dengan harga 40 jutaan. Emang bukan harga yang murah, tapi emang apa yang di-deliver juga bener-bener mewah banget. Dan impresi pertama gue nyobain si proyektor ini bener-bener bikin mind-blowing. Tampilan fisiknya dia bener-bener mewah banget. Walaupun dia lumayan ringkas ya, jadi bisa dibilang mungkin semi portable juga. Kalau kalian pengen pindah-pindah ruangan atau mungkin kalian bawa-bawa gitu kan kalau lagi traveling, kayaknya sih masih bisa karena lumayan ringkas. Cuman overall design dan build quality-nya itu bener-bener kelihatan mewah banget. Jadi kalian ketika pegang rasanya mewah, dan kalau kalian taruh aja di ujung ruangan gitu ya, kalian taruh di atas meja atau semacamnya, dia akan kelihatan kayak sebuah hiasan gitu. Kelihatan classy banget. Dan emang ya overall build quality-nya sendiri juga terasa mewah gitu. Kayak di beberapa sisi dia cold to the touch juga. Bahkan sampai remote-nya juga ketika kalian operasikan rasanya nggak murah sih. Jadi dengan harga 40 jutaan ya ini experience yang memang gua expect dari sebuah produk yang flagship kayak gini. Termasuk ya, kalian bisa lihat ya, sebenarnya kita bisa agak perhatikan kalau dia tampangnya tuh mungkin orang kalau lihat kayak sebuah speaker yang high class aja gitu, dengan tampangnya yang seperti ini. Tapi sebenarnya di sisi depan ini adalah bagian proyektornya juga, tapi dia ada tutupnya kayak gini, dimana dia bisa bergerak secara otomatis ketika kita nyalain atau matiin proyektornya. Kalau kita nyalain dia akan terbuka secara perlahan, dan kalau kita matiin dia akan nutup lagi di posisi kayak gini. Makanya dia nggak kelihatan kayak proyektor gitu kalau nggak lagi dipakai, dia kelihatan kayak sebuah speaker mahal aja. Detail kecil yang gue juga lumayan suka adalah di sisi bawahnya, itu dia membawa sebuah quarter 20 mount yang kita bisa pasangkan ke berbagai jenis stand yang gampang gitu ya, karena itu adalah ukuran thread yang sangat universal. Jadi dia sih kayaknya ada opsi juga stand yang khusus XGIMI-nya yang kayak lebih mewah juga feel-nya. Tapi kayak kita di sini banyak light stand, banyak tripod ketika kita mau pakai gitu ya. Kalau kita lagi di luar, lagi outdoor, lagi traveling, atau mungkin kita lagi pengen pakai buat produksi juga gitu kan si proyektornya, itu bisa dipasangin aja langsung ke tripod atau light stand. Karena ukuran thread-nya itu universal di quarter 20 mount. Lalu buat setup-nya juga dia bener-bener gampang ya. Kita tinggal taruh aja, ngadepin tembok, nyalain, dan dia secara otomatis akan ngatur fokusnya untuk menampilkan gambar yang terbaik gitu. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur fokusnya, nyesuain gitu kan, puter-puter kayak dulu proyektor sih banyak yang begitu. Gue sih nggak banyak pakai proyektor ya. Yang sebelum-sebelum generasi ini juga gue belum cobain. Tapi itu jelas sangat memudahkan dan membuat penggunaannya sangat-sangat instan. Gambar yang diberikan juga bener-bener tajam dan terang banget. Jadi kalau kita pakai di kondisi ruangan yang agak redup, itu rasanya beneran kayak bioskop. Dan gambarnya juga detail ya. Gue sampai kayak mantengin gitu kan, nih gambar bener-bener kayak ya high resolution gitu. Dan mungkin karena gue biasa pakai dulu itu kalau nyobain proyektor yang mungkin harganya nggak yang flagship juga ya. Tapi dengan harga 40 jutaan, gue rasa ketajamannya tuh bener-bener bagus. Dan dia real 4K gitu ya, karena dia memang Horizon Ultra 4K juga, dan memang resolusinya tuh bener-bener rasa 4K banget. Dan terang juga. Jadi kalau misalkan tadi cahaya agak redup, rasanya bener-bener kayak bioskop, lagi tampilin gambar yang terang itu jadi terang gitu kan. Tapi di satu sisi ketika kalian pakai bahkan di ruangan yang lampunya nyala, kalian masih bisa melihat gambarnya dengan jelas. Dan menurut gue itu poin yang plus banget juga dalam sebuah entertainment system. Lalu kalau berbicara soal kualitas suaranya, itu juga bener-bener cakep banget. Jadi komplit nih, nggak cuma gambarnya doang yang bagus, suaranya juga gokil banget. Jadi dia pakai speaker itu dual Harman Kardon speaker yang udah menggunakan teknologi DTS Studio Sound, yang mungkin ya itu bahasa-bahasa marketing atau gimana gue nggak tahu, tapi yang bisa gue sampaikan ke kalian adalah suaranya bener-bener cakep banget. Tapi mungkin ada limitnya ya. Kalau kayak di ruangan gue yang nggak terlalu gede, mungkin ruangan ini sekitar 4x3 gitu ya, itu ketika tembak ke tembok dan suaranya dipulin, gila, itu suaranya bener-bener kayak cinema, suaranya kuat banget. Tapi di ruangan yang mungkin agak lebih gede, itu surround-nya jadi nggak terlalu terasa. Ya balik lagi mungkin jarak dari kalian ke dianya juga seberapa jauh. Tapi beneran, suaranya secakep itu. Jadi buat kayak sekedar dengerin musik aja, sebenarnya ini juga jadi produk yang terkesan sangat mewah. You, blacksmith.
Spartans! What is your profession? Navigasinya sendiri juga sangat smooth ya. Dia pakai Android TV untuk OS-nya buat kita pindah-pindah. Itu smooth banget, responsif banget. Input dari remote untuk langsung perubahan di navigasinya. Mungkin hal yang biasa, cuman mungkin karena kita biasa pakai Smart TV yang nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi rasanya jauh banget gitu. Di sini bener-bener responsif. Paling yang gua agak sayangkan adalah remote-nya. Gue berharap kalau dia baterainya internal aja gitu, bisa dicas pakai USB Type-C. Tapi di sini enggak, dia pakai baterai A3. Kayaknya ini yang kita lagi pakai juga buat remote AC. Jadi di sini lagi nggak ada baterainya. Dan ya, cuma itu aja sih sedikit yang menurut gue agak kurang. Tapi ya sebenarnya kalau kalian udah pasangin baterai dan kalian diemin di situ juga harusnya awet juga karena buat penggunaan remote doang. Nah, yang gue salut juga dan gue rasa jadi fitur yang bener-bener powerful juga adalah dia punya satu fitur yang dia bisa ngatur gambar kita dengan nama Auto Keystone. Jadi kita bisa taruh proyektor ini itu agak miring dari tembok yang kita targetkan dan dia akan mengatur cahayanya biar kita tetap ngelihat gambarnya itu kotak, lempeng, bagus. Dan menurut gua itu adalah fitur yang gokil banget dan miringnya tuh lumayan dahsyat ya, lumayan miring banget gitu. Emang dia akan mengorbankan space gambar yang bisa dikeluarkan juga, cuman di satu sisi itu membuatnya benar-benar fleksibel di berbagai penggunaan. Kayak contohnya di ruangan gua ini, gua nggak ada tempat buat ngeletakin dia buat ngadep ke tembok. Gua ada taruh di atas lemari, yang lemarinya posisinya di pinggir. Gua tembaknya nyamping dan di temboknya ya gambarnya jadi kotak gitu. Dan itu auto keystone-nya ini sesuai namanya, otomatis gitu. Kita nggak usah ngatur apa-apa. Kalau dulu fokus aja kita proyektor kayak masih ngatur-ngatur gitu kan, atau kalau ngatur sendiri dia agak lama, di sini ngatur fokusnya udah cepet, ngatur distorsi gambarnya juga itu otomatis dan sangat cepat. Jadi menurut gua mungkin ini definisi dari sebuah proyektor instant flagship gitu ya. Jadi penggunaannya instan, gampang banget, dan kualitas gambar dan suaranya bener-bener flagship banget. Overall, ini produk yang menurut gue berhasil mendeliver kualitas yang maksimal. Dengan harga yang ditawarkan, menurut gue sih masih sangat worth it buat dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian memang serius pengen punya home entertainment yang mewah, yang di satu sisi bisa kalian bawa-bawa juga buat pindah gitu ya. Kalau kalian pengen nyoba staycation ke villa gitu kan, kalian nggak perlu ribet-ribet, tinggal cari yang ada tembok putihnya gitu. Kalian bisa tinggal tembak ini, dapat home entertainment dengan kualitas gambar dan suara yang benar-benar cakep, anti repot. Ini buat dibawa juga ya nggak kayak proyektor, nggak ukurannya nggak segede proyektor dulu gitu kan. Lalu kita nggak perlu bawa ininya juga, apa namanya, roll putihnya gitu kan, tinggal cari tembok aja. Bahkan yang gua rasain nggak putih full, jadi agak-agak gelap dikit, agak-agak abu-abu, dan bahkan agak ngarah ke hitam aja di tembak ini tuh warnanya masih keluar gitu. Yang itu membuktikan kalau tenaganya mungkin lumen yang dikeluarkan oleh si proyektor ini benar-benar cakep banget. Jadi ya menurut gua balik lagi worth it buat dipertimbangkan kalau kalian ada budgetnya dan memang kalian tertarik untuk punya sistem home entertainment yang benar-benar flagship. Oke, paling itu aja sih sedikit review dari gua seputar XGIMI Horizon Ultra 4K kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.